Jutaan kubik air rahib setiap tahunnya, mengering begitu saja dan meninggalkan rongga kosong raksasa jauh di bawah telapak kaki kita. Namun, sebuah pertanyaan besar dan menakutkan mulai mengemuka. Untuk siapa ruang-ruang gelap di dasar bumi itu diam-diam disiapkan? Selamat datang di sebuah kebenaran yang akan merobek tabir ilusi Anda. Di bawah jalanan ibu kota yang padat, sebuah proyek raksasa sedang berjalan dalam keheningan mutlak. Kita diberitahu bahwa tanah kita tenggelam secara alami. Tetapi bagaimana jika itu semua adalah kebohongan yang dirancang dengan sangat sempurna demi menyembunyikan agenda rahasia segelintir kaum penguasa? Selama puluhan tahun lamanya, narasi resmi dari para otoritas selalu menyudutkan masyarakat awam. Mereka mengklaim bahwa jutaan pompa air rumah tangga adalah biang keladi dari daratan yang perlahan amblas ke dalam lautan. Klaim ini terus diulang hingga menjadi fakta yang tak terbantahkan di benak publik. Namun, ketika beberapa peneliti independen menghitung total konsumsi air secara matematis, hasilnya sungguh mustahil. Volume air tanah yang lenyap mencapai ribuan kali lipat dari yang bisa dihisap oleh seluruh pompa di kota ini secara bersamaan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menelan sumber kehidupan kita. Fakta yang tidak masuk akal ini memicu kecurigaan mendalam dari segelintir ahli geologi yang bekerja di luar pantauan pemerintah. Mereka mulai mengumpulkan data seismik dan menemukan anomali yang sangat mengerikan. Ada pola pengosongan air yang terlalu terstruktur, terlalu sistematis untuk disebut sebagai fenomena alam atau sekadar dampak rumah tangga. Lapisan akuifer bawah tanah tidak hanya mengering, tetapi seolah-olah dipompa keluar dengan paksa menggunakan mesin-mesin industrial raksasa yang lokasinya dirahasiakan rapat-rapat dari mata publik, meninggalkan ruang kosong berongga yang tidak wajar di dalam kerak bumi. Pengurasan paksa tanpa henti ini menciptakan apa yang kini disebut dalam dokumen rahasia bayangan sebagai rongga kematian. Vakuola bumi berukuran masif yang membentang bermil-mil jauhnya, tepat di bawah distrik-distrik elit ibu kota. Ruang kosong supermasif ini memiliki dimensi yang cukup untuk menampung puluhan pencakar mangit jika dibalikkan ke bawah tanah. Pertanyaannya bukanlah bagaimana rongga ini terbentuk, melainkan apa tujuan sebenarnya dari kekosongan struktural yang sengaja diciptakan dengan resiko besar meruntuhkan satu kota penuh di atasnya ini. Sejarah kelam umat manusia selalu dipenuhi oleh paranoia dan rahasia para penguasa yang bersiap menghadapi hari akhir. Di masa lalu, raja-raja membangun kastil dan bunker perlindungan militer yang tertutup rapat dari rakyat biasa. Namun saat ini, ancamannya jauh melebihi perang konvensional. Ada rumor yang berhembus kencang di lingkaran terdalam bahwa para elit global sesungguhnya sedang mengantisipasi sebuah bencana kepunahan masif, sebuah peristiwa katastrofik tersembunyi yang diyakini akan menyapu bersih seluruh permukaan bumi tanpa ampun dalam waktu dekat. Untuk bertahan hidup dari ancaman apokaliptik tersebut, mereka membutuhkan tempat perlindungan permanen yang sama sekali tidak tersentuh oleh badai matahari ekstrim, serangan nuklir, atau wabah udara global.
Rongga-rongga kosong hasil manipulasi air tanah inilah yang direkayasa menjadi pondasi utamanya. Mesin-mesin penggali terowongan berteknologi mutakhir yang diimpor secara rahasia dan dirakit pada jam-jam malam buta, kini bekerja tanpa henti di kedalaman bumi. Menggali, memperluas, dan memperkuat dinding-dinding batu raksasa tersebut menjadi sebuah benteng pertahanan bawah tanah yang tak tertembus. Skala logistik dari mega proyek rahasia ini hampir tidak dapat dipahami oleh penalaran akal sehat manusia biasa. Untuk menyembunyikan volume tanah liat dan batuan padat yang terus-menerus digali, mereka secara jenius memanipulasi sistem pipa bawah tanah kuno dan jalur drainase kota yang telah dimodifikasi secara ilegal. Pipa-pipa baja seukuran gerbong kereta api mengalirkan sisa-sisa ekskavasi yang dilarutkan bersama lumpur hitam langsung ke tengah lautan di tengah kegelapan malam, memastikan seluruh jejak pengerjaan ini lenyap dari deteksi satelit maupun para detektif amatir. Apa yang sesungguhnya sedang mereka bangun dalam perut bumi bukanlah sekedar bunker beton pertahanan biasa, melainkan sebuah ekosistem kehidupan berteknologi tinggi yang tertutup dengan sempurna. Sebuah kota metropolis bawah tanah yang sangat futuristik, dilengkapi dengan sistem penyaringan udara independen berskala masif, reaktor energi mikro yang tersembunyi, serta kubah-kubah hidroponik raksasa. Fasilitas nirwana artifisial ini didesain secara spesifik untuk mempertahankan kehidupan ribuan keluarga elit secara mewah selama ratusan tahun, mengantisipasi masa di mana kehidupan di atas permukaan bumi telah lama musnah menjadi abu. Aktivitas pembangunan masif ini dirahasiakan dengan tingkat keamanan yang sangat mematikan, di mana seluruh persimpangan jalan menuju titik akses bawah tanah seringkali ditutup paksa tanpa alasan jelas pada jam-jam pergantian malam. Barisan truk militer lapis baja berwarna hitam legam tanpa nomor polisi rutin terlihat keluar masuk dari kawasan pabrik penyaringan air yang seolah-olah sudah lama terbengkalai. Para saksi mata yang kebetulan berpapasan dengan iring-iringan ini melaporkan perasaan janggal yang menusuk, hembusan udara yang mendadak beku, serta dengungan frekuensi rendah bawah sadar yang membuat detak jantung berdegup tidak normal. Salah satu bukti paling krusial dan mengerikan datang dari temuan seorang teknisi radar penembus bumi yang secara tidak sengaja memindai sektor terlarang ibu kota. Di layar radarnya yang berpendar hijau, ia tidak menemukan susunan geologis bebatuan alami yang seharusnya ada, melainkan barisan struktur geometris simetris yang membentang tak terbatas. Ia menyaksikan lorong-lorong lurus berpotongan presisi, ruangan-ruangan kosong seukuran stadion olahraga, dan poros lift raksasa yang menembus ratusan meter tegak lurus ke dasar kerak bumi. Cetak biru artifisial ini merupakan validasi absolut bahwa sebuah peradaban bayangan memang sedang dibangun. Sayangnya, membongkar kebenaran di dunia ini selalu menuntut harga yang sangat mahal dan mematikan. Sang teknisi radar yang berencana membocorkan temuan berharganya ke hadapan publik tiba-tiba lenyap di telan bumi
hanya dalam hitungan kurang dari 48 jam. Apartemen sederhananya ditemukan kosong melompong dalam keadaan terkunci dari dalam. Seluruh perangkat keras komputernya telah hangus dilelehkan oleh cairan kimia tak dikenal. Dan seluruh jejak kehidupannya dihapus secara terstruktur. Insiden brutal ini merupakan peringatan diam yang sangat jelas bahwa kegelapan di bawah sana akan memangsa siapapun yang mencoba menyalakan lampu kebenaran. Meskipun para elit berkuasa sanggup membungkam setiap manusia yang curiga, mereka ternyata gagal menutupi rintihan dari bumi itu sendiri. Aktivitas industrial gila-gilaan di dalam rongga-rongga kosong itu perlahan mulai memicu kemunculan anomali akustik bawah tanah yang sangat meresahkan warga. Di sudut-sudut kota yang terlelap pada dini hari, jika seseorang berani menempelkan indera pendengarannya langsung ke aspal jalan atau dinding saluran air kering, akan terdengar gema ketukan baja yang konstan. Rentetan dentuman ritmis yang disusul oleh suara gesekan logam berat menyayat hati. Manifestasi suara dari predator mekanis yang mengunyah jantung bumi setiap detik. Lantas apa yang membuat pengerjaan gila ini terkesan sangat terburu-buru hingga mengabaikan kestabilan permukaan tanah? Jaringan analis konspirasi independen meyakini sepenuhnya bahwa tenggat waktu menuju kalender kiamat yang dirahasiakan itu sudah di depan mata. Data-data mentah simulasi iklim radikal dan pantauan ancaman benda angkasa yang disensor keras dari layar publik diduga kuat menunjuk secara akurat pada satu hari eksekusi yang tak terhindarkan. Para penguasa dunia telah menyadari bahwa perahu ini dipastikan tenggelam, sehingga mereka sibuk menyegel sekoci penyelamat mewah untuk diri mereka sendiri, membiarkan sisanya tenggelam bersama ketidaktahuan. Persiapan kepunahan ini diikuti dengan aksi perampokan sumber daya esensial yang dieksekusi secara masif, namun seolah terlihat wajar dari permukaan. Jutaan ton bibit tanaman purba, literatur penting, obat-obatan generik langka, hingga palet-palet emas murni secara perlahan dialihkan dari jalur distribusi resmi logistik dunia untuk ditelan mentah-mentah oleh mulut fasilitas rahasia bawah tanah. Mereka secara sengaja menciptakan kondisi inflasi dan kelangkaan buatan di dunia kita demi memicu kepanikan warga. Sementara gudang-gudang berlapis timbal pelindung radiasi di bawah tanah terus ditimbun hingga meluap, memonopoli jaminan keselamatan absolut. Sebagai urat nadi yang menghubungkan keseluruhan kompleks bunker supermasif ini, sebuah sistem transportasi eksklusif yang tak terpikirkan telah rampung dibangun di luar radar. Rute-rute kereta elektromagnetik maglev berkecepatan peluru yang namanya sama sekali tidak tercantum dalam arsip sipil manapun menjalar layaknya tentakel menembus rongga kematian. Ujung jalurnya memotong vertikal terhubung langsung ke ruang bawah tanah pribadi markas perbankan raksasa, instansi pemerintahan terpilih, dan kediaman rahasia para konglomerat dunia. Ketika sirene akhir zaman dibunyikan, dalam hitungan menit saja, para elit ini akan menghilang ke kedalaman, tak pernah lagi bersinggungan dengan dunia yang terbakar. Tentu saja, konsekuensi struktural dari pelebaran rongga kosong yang brutal ini tidak akan dapat terus-menerus disembunyikan menggunakan manipulasi berita cuaca. Pondasi batuan ibu kota kita mulai terdegradasi menjadi sangat rapuh, persis seperti cangkang telur kopong yang dipaksakan menopang beban tumpukan beton pencakar langit bertonton.
fenomena gempa bumi misterius berskala menengah yang sama sekali tidak memiliki pusat titik temu lempeng tektonik mulai rutin mengguncang permukaan pada jam-jam malam hari. Jalan-jalan protokol mendadak ambles menelan kendaraan apa adanya, sekaligus memuntahkan uap gas tanah beracun yang terus memicu kepanikan buta. Sebuah ironi menyayat hati terus terbentang tanpa diketahui oleh jutaan nyawa. Di atas lapisan bumi yang sakit ini, lautan manusia kelas pekerja terus memeras keringat di jalanan aspal retak setiap harinya, mempertaruhkan sisa hidup demi lembaran uang dan bermimpi tentang ilusi masa depan yang dijanjikan. Sementara itu, tepat tersembunyi kurang dari 1 kilometer di bawah telapak kaki mereka yang kelelahan, sebuah istana kemewahan absolut yang tak tertembus bencana sedang dibersihkan dari debu. Lantai marmer dipoles berkilau, kubah pancaran matahari sintesis dihidupkan, dan dua realitas kehidupan dipertontonkan di mana hanya satu kasta yang ditakdirkan untuk tetap bernapas. Sistem sirkulasi pernafasan yang wajib menunjang fungsi kehidupan kota bawah tanah ini secara mutlak menunjang pasokan oksigen dalam skala matematis yang menakutkan. Inilah satu-satunya alasan logis di balik kemunculan mendadak bangunan-bangunan kubus beton menjulang tanpa jendela yang diklaim pemerintah sebagai gardu utilitas kota semata. Di dalam menara-menara mati inilah turbin kipas hisap industrial raksasa disembunyikan, berputar merobek keheningan malam menyedot udara paling bersih dari langit permukaan kita, menyaring racunnya secara klinis sebelum memompanya turun secara paksa untuk menghidupkan ekosistem mekanis para elit pengkhianat di bawah sana. Setiap lapis zona pertahanan paling dalam di kompleks neraka elit ini terbukti dilindungi oleh inovasi teknologi militer kelas berat yang secara teori tidak akan pernah digunakan dalam perang biasa. Pintu-pintu baja solid silinder super tebal yang telah tersertifikasi tahan terhadap suhu pemicu ledakan nuklir level atas dibor permanen pada setiap persimpangan akses utama. Temuan mengerikan ini meresmikan fakta bahwa bencana kiamat yang sedang diantisipasi para arsitek ketakutan ini jauh lebih merusak dari sekadar krisis ekonomi atau pandemi virus. Mereka tengah membarikada diri dari sebuah neraka di bumi yang diprediksi akan mengubah permukaan dunia menjadi gurun abu radioaktif beracun ribuan tahun lamanya. Malam demi malam berganti. Hari terminasi mutlak itu tampaknya bukan lagi berada pada ranah kemungkinan, melainkan sekadar menunggu jam pasir yang mulai terkuras habis. Pecahan informasi intelijen tingkat tinggi yang sempat menyusup keluar menyinggung sebuah protokol isolasi tahap akhir yang dilabeli dengan sandi kode hitam. Segera setelah layar komando on verifikasi berjalannya protokol ini, sistem secara otonom akan memutus setiap rute elevator menuju permukaan dan menguncinya dalam kuburan beton secara permanen. Diikuti oleh rentetan ledakan terukur yang meruntuhkan lorong akses keluar masif, sistem ini menjamin bahwa seluruh manusia di permukaan tak akan pernah bisa menyusul mereka turun. Dan ketika fajar kehancuran itu akhirnya pecah menelan langit, tata letak ibu kota metropolis kebanggaan yang telah terbangun megah ini akan langsung ditinggalkan begitu saja dalam kelemahan struktural yang bersifat sangat mematikan.
Rongga-rongga kematian masif yang diam-diam selama ini menopang kota bawah tanah para pengkhianat tersebut secara perlahan akan dinonaktifkan sistem tekanan hidroliknya. Runtuh dan amblasnya seluruh infrastruktur aspal, perumahan hingga jalan tol di atas tanah hanyalah dianggap sebagai efek guncangan wajar yang tak berarti bagi mereka. Pilar-pilar baja pencakar langit yang dulunya menyentuh awan akan terpelanting tak berdaya menimbun jutaan warga yang dibiarkan sama sekali tanpa persiapan. Sejenak sebelum hembusan napas terakhir bumi memudar, tragedi paling kejam yang harus dihadapi bukanlah lautan api atau kiamat ekologi yang membakar kulit, melainkan penyingkapan pahit dari sebuah kebenaran brutal bahwa keselamatan umat manusia telah dikhianati dan diperdagangkan sejak mula dunia bermimpi. Seluruh populasi masyarakat pekerja ditinggalkan membusuk dalam ruang gema ketakutan, menjerit tertahan menatap gerbang baja raksasa yang memang diukir untuk tidak memiliki lubang kunci pelarian. Ini adalah bentuk manifestasi dari sebuah pengkhianatan pamungkas para tiran yang mencuri denyut nadi pelindung planet kita, membangun utopia sunyi di atas darah kita yang tenggelam di atas sana. Jadi, ketika kelelahan menyergap saat Anda merebahkan tulang belulang di tempat tidur malam ini, dan samar-samar menangkap getaran rendah halus berdenyut dari balik pondasi lantai ubin rumah Anda, beranikanlah diri untuk mempertanyakan ulang semuanya. Apakah Anda benar-benar yakin getaran itu murni erangan rotasi bumi lelah yang sedang terlelap? Ataukah itu gema dari mekanisme engsel baja raksasa ciptaan elit penguasa dunia yang bersiap mengunci gerbang terakhir mereka menuju masa depan yang dicuri? Kita selamanya melangkah di atas jangkang tipis panggung kepalsuan, perlahan menunggu dengan mata terpejam pada detik keruntuhan, menanti saat rongga kematian di bawah ini akhirnya memanggil giliran kita untuk terjatuh.